Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Prasetya dari kelas 11 TKR 2 nomor absen 20. Saya akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak Dwi pada mata pelajaran SPTKR. Soal yang pertama, fungsi dari sistem rem. Sistem rem berfungsi untuk memperlambat laju kendaraan serta memberhentikan kendaraan saat bergerak, serta mempertahankan mobil agar tetap diam saat keadaan parkir. Soal kedua, komponen utama dari sistem rem. Pedal berfungsi untuk mengaktifkan kerja sistem rem dengan memberikan gaya dorong. Booster rem berfungsi untuk meningkatkan gaya dorong dari pedal. Master cylinder berfungsi untuk mengubah tenaga dorong tadi menjadi tenaga hidrolis. Selang penghubung berfungsi untuk meneruskan tenaga hidrolis dari master cylinder. Kaliper sebagai tempat piston rem dan sebagai dudukan dari dispet atau kampas rem. Piston rem berfungsi untuk mengubah tenaga hidrolis menjadi gaya dorong untuk mendorong kampas rem. Kampas rem akan bergesekan dengan disc brake untuk memperlambatkan laju kendaraan hingga berhenti. Disc brake sebagai media penerima gaya gesek dari kampas rem. Disc brake terpasang dengan baut roda dan berputar bersamaan dengan roda. Wheel cylinder sebagai tempat piston rem belakang serta meneruskan tenaga hidrolis ke piston. Piston rem belakang berfungsi untuk mengubah tenaga hidrolis menjadi tenaga dorong untuk mendorong brake shoe. Brake shoe akan bergesekan dengan tromol untuk memperlambat laju kendaraan hingga berhenti. Tromol sebagai media penerima gaya gesek dari brake shoe. Tromol berhubungan langsung dengan baut roda dan berputar bersamaan dengan roda hingga saat brake shoe dengan tromol bergesekan roda akan memperlambat. Soal ketiga, jenis-jenis rem tromol. Yang pertama ada rem tromol tipe leading dan trailing. Tipe ini menggunakan satu wheel cylinder dengan dua piston rem. Brake shoe pada arah depan disebut dengan leading shoe yang menghasilkan pengereman yang tinggi. Kemudian brake shoe pada arah belakang disebut trailing shoe yang menghasilkan pengereman yang lemah. Tipe ini efektif digunakan saat kendaraan laju ke depan dan kurang optimal bila digunakan saat kendaraan mundur. Tipe kedua, tipe two leading. Ada single two leading menggunakan dua wheel cylinder dengan satu piston rem masing-masing menggerakkan brake shoe sebagai leading shoe. Tapi ini cocok digunakan saat kendaraan melaju ke depan dan kurang optimal bila digunakan kendaraan mundur karena kedua brake shoe akan menjadi trailing shoe yang menghasilkan pengereman yang lemah. Kemudian ada double two leading menggunakan dua wheel cylinder dengan masing-masing memiliki dua piston rem. Tipe ini menghasilkan pengereman yang tinggi tanpa dipengaruhi arah putaran roda, sehingga efektif digunakan saat kendaraan maju maupun mundur. Tipe yang ketiga, tipe uniservo menggunakan satu wheel cylinder dan menggunakan satu piston rem. Saat pengereman, brake shoe pertama terdorong oleh piston dan akan mendorong oleh brake shoe kedua melalui kontak mekanis. Tipe ini efektif digunakan saat kendaraan laju ke depan dan kurang efektif bila digunakan kendaraan saat mundur. Tipe yang keempat, tipe duo servo menggunakan satu wheel cylinder dan mempunyai dua piston rem. Tapi ini menghasilkan pengereman yang tinggi saat digunakan maju maupun mundur karena kedua brake shoe akan saling mendorong satu sama lain. Tapi ini biasanya digunakan pada kendaraan-kendaraan yang angkut berat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.